Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam acara webinar dengan tema mengenali budaya Jerman menghadapi era baru yang diselenggarakan oleh Pendidikan Bahasa Jerman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Isni Enggar Soeharto dan partner saya. Saya Lina Septiana selaku MC dalam acara webinar hari ini. Izinkan saya untuk membacakan tema webinar pada hari ini. Tema hari ini itu mengenali budaya Jerman untuk meningkatkan kualitas individu menghadapi era baru. Baiklah, untuk memulai acara hari ini, marilah kita semua berdoa bersama demi kelancaran acara hingga akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa diaminkan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada agenda pertama acara kita. Akan ada sambutan dari penanggung jawab acara webinar hari ini. Kepada Saudari Kalisa Fahrani Jamar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Lina dan Isnia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kor Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta Ibu Dr. Eli Kristina Dehutubesi MPD yang sedang berhalangan hadir, beserta dosen-dosen dan staf Prodi yang hadir maupun yang sedang berhalangan hadir yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan kepada tamu yang terhormat, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun di tempat yang berbeda-beda. Selain itu juga mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih banyak kepada peserta webinar dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada webinar ini dan telah meluangkan waktunya. Pada webinar ini, tema yang kami angkat adalah mengenali budaya Jerman untuk meningkatkan kualitas individu menghadapi era baru. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan narasumber sebagai pemakalah utama yang menyampaikan materi terkait tema utama pada webinar ini. Saya menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semoga peserta webinar mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Salam saya pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Halisa atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya akan kami persilahkan kepada dosen pembimbing BEM Pendidikan Bahasa Jerman, yaitu Bapak Fauzan Adima. Kepada Bapak Fauzan Adima, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau di sini sudah jam 15.00, mungkin Ibu narasumber, Ibu Gaganawati yang saya hormati, mungkin di sana saat ini sudah masih jam 10 atau jam 11 siang begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu narasumber, Ibu Gaganawati, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa hadir di acara ini. Ya, suatu kebanggaan bagi kami karena dengan adanya kegiatan ini juga memberikan suatu pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa. Dan kalau di sini, kalau saya lihat tidak hanya mahasiswa bahasa Jerman saja, tapi juga dalam mahasiswa yang ada di lingkungan FBS juga bisa ikut. Kemudian panitia ya yang saya hormati, terima kasih sudah bekerja keras dan sudah mengupayakan adanya kegiatan ini. Ya, semoga dari upaya kalian bisa
menjadikan amal ibadah, ya, amal ibadah supaya apa yang kalian kerjakan ini bisa menjadi amal baik dan juga bisa memberikan suatu pengalaman positif untuk kegiatan ataupun untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Ini dari lingkungan FBS semua atau bagaimana, panitia? Teman-teman peserta pada hari ini dari banyak juga nih Herr Fauzan yang dari luar Pulau Jawa. Oh, gitu. Jadi tidak hanya dari kampus kita saja, tapi ada dari kampus lain juga. Terus umum, ada yang adik-adik SMA juga. Seperti itu ya Fauzan. Jadi emang ini ruang lingkupnya emang begitu luas ya, dan insya Allah akan memberikan banyak manfaat tentunya. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Kemudian saya menyampaikan mohon izin karena Ibu Korprodi tidak bisa hadir karena ada acara di kesempatan yang lain. Tapi dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama Ibu Gaganawati, panggilannya maaf Ibu Gana. Kalau tadi saya dengar mahasiswa begitu ya Bu ya. Betul. Ya, Ibu Gana, saya sempat komunikasi dengan Pak Yunan, Ibu. Ya, mungkin Ibu sebelumnya ada kegiatan dengan UNESA ya Bu ya? Ya, kawan baik, karena memang sehubungan dengan bedah buku-buku saya terdahulu, jadi saya sering ke sana. Ya, kalau ke Indonesia. Ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Yunan. Pak Fauzan, iya, katanya salam. Iya, salam dari Pak Yunan, salam untuk UNJ begitu. Ya, alhamdulillah, ya terima kasih ya. Karena ada 2 bulan ini memang kita ada kesibukan lain, tapi saya bilang ke Pak Yunan nanti dulu deh gitu kan. Tapi alhamdulillah ini mahasiswa ada kegiatan dan mengapresiasi dan kita sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Ibu Gaganawati yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Informasi yang Ibu sampaikan nanti ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami tentunya dan juga bagi peserta yang lainnya. Bagaimana dalam hal ini tidak hanya kita berkutik dengan kemampuan bahasa saja ya, tapi bagaimana kita mengenali budaya asing juga itu sangat penting. Budaya Jerman juga itu sangat penting, apalagi dalam kondisi dan situasi pandemi saat ini. Gitu. Kondisi pandemi saat ini dibutuhkan juga banyak informasi dan hal yang positif, ya budaya yang asing yang bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan. Nah, saya ingat dengan kata-katanya itu. Semakin kita mengenal budaya asing, maka semakin cinta kita dengan Indonesia. Ya, tidak melulu kita selalu membanggakan budaya asing, tapi kita juga mesti bangga sebagai warga negara Indonesia dan cinta akan budaya Indonesia. Saya ingat tahun lalu Ibu Gana dan peserta, tahun lalu saya sempat ketemu dengan teman-teman yang ada di München. Nah, teman-teman yang ada di München, saya coba tanyakan bahwa memang mereka itu sudah 2 tahun, 3 tahun, mungkin tidak begitu lama dibandingkan dengan Ibu Gana. Mereka menyampaikan bahwa sangat kangen dengan Indonesia, gitu. Sangat kangen dengan Indonesia. Walaupun mereka itu betah di sana, gitu. Betah di sana dengan kehidupannya, dengan aturannya di sana, dengan situasi yang di sana, tetap mereka itu kangen dengan Indonesia. Khususnya dalam hal makanan, gitu. Dalam hal makanan. Jadi tahun lalu saya coba bawa makanan khas yang ada di Indonesia dan itu saya upayakan supaya tidak basi gitu karena 2-3 hari ada di perjalanan. Kemudian ketemu di sana dan teman-teman di sana itu sangat antusias sekali dan sangat menikmati makanan Indonesia. Begitu sangat kangennya dengan makanan Indonesia gitu. Dan saya sempat menanyakan, apakah kalian ingin kembali ke Indonesia? Tentunya katanya begitu. Mereka sangat kangen dan ingin kembali ke Indonesia. Tapi maaf Pak Fauzan tidak dengan waktu saat ini katanya gitu. Kenapa? Karena saya masih ingin menikmati hidup di sini dulu katanya begitu. Ya mungkin karena masih muda gitu, ada kesempatan yang lebih baik di sana. Ada itu juga menjadi pilihan. Tapi saya coba bahwa ketika banyak warga Indonesia yang berprestasi yang baik gitu di luar, kenapa tidak untuk kembali dan membangun Indonesia begitu Bu. Jadi ketika nanti terima kasih Ibu informasi budaya
mengenai kebudayaan yang ada di Jerman itu sangat kita butuhkan. Ya. Informasi apapun itu selagi itu positif dan juga sesuai dengan nilai-nilai dan budaya dan etika yang ada di Indonesia, itu juga sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata. Ya, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa menambah hasanah pengetahuan kita, ya, pengetahuan kita dan hal yang positif yang apa yang akan kita dapatkan. Semoga bisa menjadikan kita dalam gerak-gerik kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Gana, panitia dan juga peserta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzan atas sambutannya. Dengan demikian, acara webinar ini resmi kami buka. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan CV dari moderator pada hari ini. Ya, baiklah. Pemoderator kita hari ini yaitu bernama Habibi Rifai, lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 2002, alamat Jalan Bambu Apus, Raya Cipayung, emailnya lalabiofthewoods@gmail.com, nomor teleponnya 08 12 1833 9228. Riwayat pendidikan, beliau pernah bersekolah di SD Negeri 03 Kampung Dukuh pada tahun 2007 sampai tahun 2012, kemudian dilanjutkan di SMP IT Nurul Hikmah tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya di SMA Negeri 27 Jakarta Pusat pada tahun 2017 sampai 2019, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Moto hidupnya, honestly just do whatever you want. Prestasi yang pernah diraih yakni juara 2 pidato bahasa Inggris tingkat Kota Madya dan peringkat 10 pembicara terbaik debat bahasa Inggris tingkat Kota Madya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Habibi untuk mengambil alih. Baik, terima kasih untuk MC-MC kami. Untuk sesi ini akan saya ambil alih. Nah, di hadapan saya sekarang ada pemateri kita, yaitu Frau Gana Stekman. Nama lengkap beliau adalah Raden Roro Gaganawati Diah Panca Harsanti Stekman, SPD MPD, namun dengan akrab disapa dengan Gana Stekman. Beliau berumur 44 tahun, lahir di Semarang 1 Januari 1976. Beliau beralamat di Jalan Singa 3, nomor 4, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Namun sekarang beliau beresidensi di Jerman, yaitu di Hagenweg, nomor 11, Zeitingen Oberfläche 78606. Lalu riwayat pendidikan beliau, beliau pernah menempuh pendidikan di Undip Semarang, yaitu menempuh program pendidikan 1 tahun di Politeknik pada tahun 1994 sampai 1995, hingga sekarang menempuh pendidikan di Fritz Erler Schule Tuttlingen, Jerman, periode 2020 sampai dengan 2023. Ada pula dari banyaknya pengalaman yang pernah beliau alami, beliau pernah menjadi penyiar radio di salah satu stasiun radio di Semarang, yaitu Jatayu FM pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2002. Lalu pada tahun 2000 sampai 2002 beliau pernah menjadi penulis honorer di kolom jalan-jalan tren Suara Merdeka Group Semarang. Lalu sekarang beliau menjadi guru TK di Denk met Trossingen, Jerman pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Lalu tak kalah banyaknya, beliau pernah menerbitkan buku seperti International Love Story,
part 1 dan part 2 ya, dan buku-buku tersebut diterbitkan oleh Kedai Fotokopi Ben dan Ngisor Semarang, diterbitkan pada tahun 2001 dan 2002. Lalu ada pula buku banyak cara menuju Jerman, dan ini diterbitkan oleh Alex Media Jakarta tahun 2019. Lalu ada lebih dari 30 buku yang ditulis bersama-sama dengan teman-teman di komunitas seluruh Indonesia. Pameran-pameran yang pernah diselenggarakan beliau seperti pada tahun 2013, yaitu pameran kartu pos 5 benua di 55 negara di Semarang, Jerman. Lalu pada tahun 2014, Indonesian Paradiesen der Tausend Inseln di Zeitingen Oberfläche, Jerman. Lalu yang akhir-akhir ini atau yang paling baru yang pernah diselenggarakan yaitu pada tahun 2019, yaitu Indonesian Paradiesen der Tausend Inseln, sama ya, di Zeitingen Oberfläche, Jerman. Lalu banyak pula penghargaan dan pencapaian yang pernah beliau capai di kehidupannya. Kira-kira jika di list ada sekitar 57, sangat banyak. Salah satunya adalah beliau pernah menjadi juara lomba blog competition ceria kehangatan keluarga di Hari Kasih Sayang bersama Kompasiana dan Bright Gas pada April lalu tahun 2018. Lalu beliau juga pernah menjadi juara favorit tantangan komik menulis naskah film pendek komunitas pecinta film yang diselenggarakan oleh Kompasiana pada 3 Juli 2020 lalu. Lalu ada pula pengalaman Zoom yang pernah beliau isi. Salah satunya adalah pada bulan Juni kemarin menjadi narasumber di Gather Inc. Change Together bersama Kompasiana.com. Lalu ada pula seperti menjadi narasumber sosok bersama Up Radio Semarang pada Semarang 3 Agustus 2020. Seperti itu. Kepada Frau Gana dapat saya serahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dia Habibie. Selamat pagi semuanya. Jerman masih pagi. Ini masih tadi dimulai jam 9 ya. Kalau di sana mungkin jam 3 sore. Jadi perbedaan waktunya 6 jam. Kalau pas musim panas, jadi kita baru ganti itu tanggal 30 Oktober, itu perbedaannya hanya 5 jam. Tapi karena sekarang sudah masuk winter time, sebentar lagi salju, kemarin udah jatuh dikit-dikit ya. Jadi perbedaannya 6 jam. Nah sekarang ini jam 9, di sana jam 3. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Aduh seneng banget setelah saya mengisi Zoom yang sama di Universitas Negeri Surabaya. Akhirnya saya bisa mendapat kesempatan untuk ikut di Universitas Negeri Jakarta. Aduh nggak usah pakai pesawat udah sampai Jakarta. Mumpung lagi corona bisa hemat waktu, bisa hemat tenaga. Nah saat ini saya memakai pakaian tradisional dari Bayern. Kalian pasti tahu di Jerman itu ada 16 negara bagian, salah satunya adalah Baden-Württemberg di mana saya tinggal. Ini pakai bajunya seperti ini. Jadi pakai ondel-ondel begini ya. Ini adalah single, belum menikah. Kalau saya sudah menikah berarti warnanya adalah hitam. Kebetulan saya belum punya, tapi saya kok kayaknya nggak sek ya pakai hitam. Ya udah deh pakai yang München. Kalau yang Bayern itu kan München, Bayern, München, Munich gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Topinya seperti ini. Terus bajunya seperti ini. Jadi kalau laki-laki biasanya ada yang biru begitu, kotak-kotak biru. Tapi bukan Jokowi ya. Terus biasanya pakai kalung begini, pakai anting-anting begini, ya model-model orang Jerman gitu ya. Nah saat ini saya akan berbagi tentang mengenal budaya Jerman untuk meningkatkan kualitas individu menghadapi era baru. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah memberikan sambutan. Ternyata temannya Pak Yunan juga, Pak Yunan udah cerita, pokoknya salam buat UNJ begitu. Terima kasih sekali juga untuk para peserta, mungkin udah nyedot kuota ya.
Ada waktunya juga yang harus diluangkan, ada perhatian yang harus diberikan hari ini gara-gara saya. Tapi saya garansi nanti pokoknya dapat ilmu baru, semangat baru, dan tentu banyak hal yang bisa didapat dari Zoom kita kali ini. Nah, bagi teman-teman, ini tadi udah di-share PowerPoint saya. Jadi bisa dilihat, teman-teman yang lain bisa lihat. Yang paling awal, lihat yang paling awal dulu, yang pertama, halaman pertama mengenali budaya Jerman untuk meningkatkan kualitas individu menghadapi era baru. Nama saya Gana Stegman, tadi udah disebutin ya, namanya panjang banget. Untuk orang Jerman bisa keriting baby, makanya diganti Gana aja, biar cepet klik gitu, Gana. Nah, saya saat ini adalah berstatus sebagai siswa Fritz Ella Schule. Apa ini Schule? Ibunya udah 44 tahun sekolah lagi ya? Emang dulu nggak lulus gitu ya? Oh enggak dong, ini namanya upgrade. Udah tua harus upgrade. Nah ini yang mudah-mudahan harus tambah upgrade lagi, jangan kalah sama yang udah ubanan begini. Nah saya ini kan lulusan S2. Begitu pindah ke Jerman itu saya pikir, oh S2 ini pasti ini banyak kesempatan. Salah, ternyata di sini S2 tuh nggak laku. Bahasa Inggris saya nggak laku. Jadi saya pinter ya. Lomba bahasa Inggris tuh udah juara 1 tuh di mana aja. Di Politeknik, di Undip, di mana aja. Juara 1. Wah, pinter Inggris gitu. Oh, ke Jerman pasti ini gampang banget. Ternyata enggak. Karena saya nggak bisa bahasa Jerman. Jadi tahun 2006 saya pindah ke Jerman itu saya nggak bisa. Cuman ya oder nein. Sudah. Nah, karena itu saya kemudian sekarang ini menjadi siswa Fritz Ella Schule karena tidak diterima sebagai S2-nya tadi. Saya ikut program yang namanya dual system, namanya Ausbildung. Itu jadi program ini khusus, Ausbildung ada banyak ya. Ausbildung saya pilih yang karena saya sudah tua, saya ingin mendapatkan uang, tapi juga sekolah karena bahasa Jerman saya kurang bagus. Dan semoga saya bisa dapat sertifikat, karena dengan sertifikat kita bisa kerja di mana aja. Saya sekarang ini menjadi Azubi ya namanya, Ausbildung zur Erzieherin. Jadi kalau saya lulus, saya bisa menjadi guru TK yang diakui oleh negara Jerman. Dan saya bisa mengajar di tempat-tempat lembaga yang melindungi remaja. Misalnya remaja yang kena drug, remaja yang kena broken home, remaja yang tidak diurusi bapak ibunya, atau remaja-remaja yang punya masalah psikologi. Jadi sekolah-sekolah yang seperti itu. Jadi bukan sekolah yang kayak SMP, SMA begitu enggak ya. Termasuk dari TK tadi. Nah, untuk teman-teman nanti adik-adik yang ingin tanya banyak karena waktunya 45 menit, saya harus sprint ya, larinya cepet banget. Padahal materinya banyak banget. Nanti bisa ditanya di media sosial saya, ada di Instagram, Kompasiana, Facebook, Twitter, dan YouTube. Nanti bisa tanya di sana. Dan halaman yang pertama, saya pengen tanya dulu. Ini kan tadi sebelum kita jam 9 kita udah cek dulu ya, cek sound, cek kamera dengan para panitia. Saya tanya, ada nggak yang pengen ke Jerman? Nah, loh di sini nih, yang ratusan orang nih. Siapa yang mimpi ke Jerman? Udah pernah ke Jerman belum? Sudah, mimpi kali ya. Udah kali pernah gitu ya. Banyak yang punya mimpi ke Jerman tuh, yang lulusan SMA, yang mahasiswa seperti kalian, kemudian dosen, yang belum pernah ke Jerman. Ya dong, udah belajar banyak Jerman, udah bisa Jerman, belum pernah ke Jerman. Kemudian turis misalnya cuman pengen ke ini deh, pengen lihat sepak bola di Bayern München gitu, di Munich gitu. Atau iya yang sekarang ini hadir gitu ya, yang orang masyarakat biasa gitu. Nah, pesan moral saya kalau saya tanya begitu adalah mimpilah sebelum mimpi itu dilarang. Oh, pengen ke Jerman, pengen nabung dulu ya. Nah, sembari nabung ini cari ilmunya dulu. Di Jerman bagaimana? Terus di sana bagaimana? Bisa juga milih, oh kita ke Jerman ngapain ya? Cari beasiswa. Kayak saya misalnya Ausbildung ya. Baru umur 44, baru. Setelah umur 44 tahun. Nah yang baru-baru ini, yang adik-adik semua, teman-teman semua yang masih di bawah 44 tahun, kejar informasi ini. Daftar, cari. Kemudian karena mungkin ada yang bilang, oh kayaknya Jerman tuh teknologinya maju, pengen ke Jerman nih gitu. Atau karena Jerman itu modern. Atau karena di Jerman itu adalah sebuah negara yang no gender. Maksudnya mereka nggak bakalan kamu laki, kamu perempuan, kamu nggak punya gender, kamu nggak boleh, nggak begitu. Jerman adalah sebuah negara yang begini ya, karena semua orang tuh
diakui termasuk yang gender D. Nah loh, di sini semua pekerjaan sekolah yang punya gender D boleh. Gender D apaan ya? Diverse. Jadi dia laki-laki tapi berubah menjadi perempuan, atau perempuan menjadi laki-laki, atau perempuan menyukai perempuan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semua orang diterima, perbedaan budaya, perbedaan gender, perbedaan usia. Di sini sangat multikulti. Kemudian ada yang bilang, enggak deh, kita ke sana ke Jerman karena mau cari cowok atau cewek cantik terus nikah gitu. Ada kan? Oh ada, banyak. Tapi saya enggak gitu loh. Jadi saya memang karena nasib ya, diculik orang Jerman, akhirnya menikah. Jadi saya enggak pernah waktu seusia kalian umur 18, 20, 25, ya 20-an begitu, enggak pernah, pokoknya mau nikah sama orang Jerman gitu. Enggak, karena saya pikir saya sudah pernah ke luar negeri itu tahun 94. Nah, waktu itu saya dikirim SMA saya untuk ikut pertukaran pelajar ya. Terus setelah ke luar negeri saya bilang, saya suka luar negeri, tapi saya lebih cinta Indonesia. Jadi saya ke luar negeri untuk jalan-jalan aja deh, untuk sebentar aja begitu. Untuk tinggal, untuk lebih lama di sana, sepertinya harus dipikirkan beberapa kali. Kemudian karena mungkin, wah enak, karena di Jerman itu sejahtera. Anak dikasih duit tiap bulan. Kalau aku nggak kerja, dapat 5 juta setahun. Nah loh, enak kan? Enak juga di Jerman daripada di Indonesia. Gitu kali ya. Nah itu terserah orangnya mau ke Jerman mimpinya itu karena apa. Pesan moral saya, nih, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Artinya rumput tetangga lebih hijau. Kalau udah di sini mikirnya, oh pengen ke Indonesia gitu ya. Seperti yang diceritain Pak Fauzi tadi ya. Tapi kalian yang ada di Jakarta, di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, di mana aja bilang, wah kayaknya enak di Jerman, oi gitu. Sebenarnya saling ini aja, saling melihat rumputnya tetangga itu lebih hijau begitu. Kemudian apa yang sudah saya lakukan di sini? Waktu itu saya bilang memang tahun 2006 itu sebuah masa yang apa ya namanya ya, power syndrome ya, karena dulu wah jadi penyiar radio semua banyak fan, terus mengajar di kampus banyak muridnya, kemudian oh ini dekat dengan bapak ibu, ini dengan saudara, dengan teman-teman makanannya enak, anget. Begitu di Jerman, oh lala, sangat berat karena saya nggak bisa bahasa Jerman sama sekali, hanya ya oder nein. Itu sangat membuat saya itu kayak aduh mau gimana ya, semua orang nggak bisa bahasa Inggris, mau bahasa Jerman saya juga nggak bisa. Akhirnya saya tahun 2006 itu disuruh suami untuk ikut bahasa Jerman B1, 600 jam, jadi tiap hari. Kemudian tahun 2007 saya ikut kursus SIM, karena saya punya anak ya, jadi kalau kemana-mana harus mandiri, tidak bisa dianterin, nggak ada yang nganterin. Saya ikut SIM ini habis 25 juta, 2.000 euro ya. Kalau di sini 20 euro atau 200.000 udah jadi sehari. Di sini mah nggak bisa. Di sini harus kerja keras, harus bayar mahal, harus deg-degan banget. Dan karena saya waktu itu belum bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman dengan baik, saya ikut SIM-nya dengan bahasa Inggris. Kemudian untuk mengisi kegiatan tahun 2008 saya bikin kursus tari. Nah, supaya budaya yang ada di Indonesia saya pindahin deh sebentar ya. Karena kadang kan kangen gitu ya. Nah, pada tahun 2012 anak-anak udah pada gede, sedikit gede ya, maksudnya nggak bayi begitu. Saya mengajar bahasa Inggris di sebuah bimbel karena saya pikir saya kan lulusan S2 nih, masa di rumah jadi ibu rumah tangga sih? Nih ngosain WC, dapur, bersih-bersih gini, aduh rasanya seperti gimana gitu ya. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan itu tahun 2012 sebagai honorer, dan tahun 2013 saya mengadakan pameran seperti yang diceritakan di Habibie tadi, supaya saya memindahkan Indonesia ke Jerman, supaya orang Jerman tahu, nih Indonesia bukan hanya Bali gitu ya. Saya tampilkan Jogja, Semarang, Jakarta, Surabaya, Flores dan lain sebagainya. Kemudian saya upgrade lagi bahasa Jerman saya dengan B2, kemudian dengan C1, dan sekarang ini saya merasa sebagai siswa Ausbildung, bahasa Inggris saya tambah-tambah loh, maksudnya vocabnya tuh semakin banyak dan pengucapannya lebih bagus, meskipun sering diketawain juga sama teman-teman yang masih muda-muda gitu, karena mereka ini
masih lulusan Realschule atau gimnasium, jadi sekitar umuran 16-18 tahun. Jadi masih muda-muda kencur-kencur gitu. Nah, tips untuk saya bagi teman-teman adik-adik semua yang ingin ke Jerman, kalau sudah ke Jerman jangan lupa menyenangkan diri sendiri. Mungkin karena aduh stres banget ya karena harus ngejar bahasa Jermannya, harus cari kerja, harus adaptasi dengan orang. Wah, aku seneng ngapain ya? Menulis, bikin kue, atau apa aja deh talenta yang dimiliki masing-masing orang ya. Dan jangan pernah putus asa. Memang di sini itu memang dituntut mandiri banget. Jangan pernah bilang Tarso deh mau ngerjain ini Tarso entar besok gitu, nggak ada di sini. Udah lewat kalau begitu. Nah, kalau sudah ada di Jerman pun seperti saya, aktifkan media sosial karena ini akan memperbaiki bahasa Indonesia kalian. Takutnya lupa ya, kalau saya juga kadang-kadang lupa. Ini bahasa Jermannya ini, bahasa Indonesianya apa ya? Kadang seperti itu ya. Nah, ini juga media sosial itu juga media yang bagus karena kita bisa menyambungkan Jerman dengan Indonesia seperti Zoom saat ini. Supaya ilmunya jadi nambah, kemudian ada inspirasi yang didapat. Oke, sekarang ini saya tadi udah bla 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 bla, kayaknya bosen banget. Sekarang kita main sedikit aja sebentar, beberapa menit. Coba ada yang bawa HP, silakan membuka www.learningapps.org. Ada ya ditulisnya di situ. www.learningapps.org. Di situ ada pilih Was weißt du über Deutschland? Pengen tahu nih. Mungkin ada yang sudah banyak belajar tentang Jerman. Oh, udah tahu banyak nih. Kayaknya mau langsung aja ke Jerman gitu. Coba deh. Coba ya. Ini ada pertanyaannya 5, kayaknya hanya 5-nya sedikit aja ya. Was weißt du über Deutschland? Misalnya pertanyaannya, aus wie vielen Bundesländern besteht die Bundesrepublik Deutschland? Saya tahu nih karena saya tinggal di sini. Kemudian, welche ist die größte Stadt Deutschlands mit circa 3,6 Millionen Einwohnern? Welche Insel liegt nicht in Schleswig-Holstein? Ini agak susah juga ya. Ini bukan daerah saya. Wer ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin dari Bundesrepublik Deutschland? Ini gampang banget. In welche Stadt Deutschlands kann man den Fernsehturm am Alexanderplatz besichtigen? Ini gampang banget. Yang udah pernah ke sana pasti tahu nih. Welche ist die zweitgrößte Stadt Deutschland mit circa 1,8 Millionen Einwohnern? Ini ada di film Fünf Freunde. Was bedeutet BMW? Nah, sering dengar kan mobil BMW. Ini taunya apa nih? Pertanyaan terakhir, wann fiel the Berliner Mauer? Kapan ini ya? Welche Stadt gehört nicht zum Ruhrgebiet? Sudah benar semua ya. Sudah dicoba? Tadi ada yang semuanya benar, berarti memang sudah langsung jos untuk pergi ke Jerman. Sudah semuanya? Baik. Teman-teman, sudah ya? Sudah ada yang dicoba? Sudah? Ada yang benar semua? Coba, saya pengen tahu siapa yang benar semua. Sampai 1 juta tadi ya, dapat 1 juta. Siapa nih?
Wah, sepertinya tidak Ada? ada, Frau Gana. Tidak ada ya. Nah, berarti memang kudu banyak belajar ya. Jadi seperti BMW tadi ada Bayerische-Motorwerk ya, karena itu ada di daerah Bayern. Kemudian Bundeskanzlerin pasti tahu ya, Angela Merkel. Dan Fernsehturm atau menara tadi ya, itu ada di Berlin. Itu cakep banget. Oke, saya terusin lagi. Ini adalah foto saya baru saja mendapatkan piagam dari Konsul Jenderal KJRI Frankfurt Bapak Acep Sumantri tanggal 13 November 2020. Saya diberikan penghargaan ini karena dinilai sangat aktif untuk memperkenalkan budaya Indonesia, mempromosikan wisata dan kulinaris dari Indonesia secara rutin bertahun-tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun ini emang sedang absen karena corona ya. Oke. Kemudian berikutnya tadi kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang lebih general gitu tentang Jerman ya. Saya pengen tanya juga tentang festival apa yang sudah adik ketahui. Nah, ada yang tahu enggak nih? Festival apa nih? Yang sudah pernah didengar selain di sini nih? Oktoberfest. Oktoberfest ya. Nah, ini festival mabok sampai pagi karena minumnya bir. Nah, ini sebuah budaya yang di Indonesia mungkin tidak ada ya. Dan di sini saya tulis beberapa festival yang perlu diketahui ya, kalau sudah pindah ke sini pasti tahu ya. Ada di Heiligen Drei Könige. Ini lucu banget karena ada satu rombongan gitu yang dari pintu ke pintu. Di daerah saya kan masih desa, jadi masih lestari. Jadi anak-anak tuh mereka berpakaian mirip tiga raja, kemudian dengan orang-orangnya begitu ya. Nah, mereka ketuk pintu, kemudian mencari sumbangan. Nah, uang itu akan diberikan ke Afrika misalnya, atau kemana negara-negara yang memang kekurangan. Kemudian Fasnah, ini Februari, karena orang-orang ini pakai baju kayak festival begitu, ada yang jadi nenek sihir, ada yang jadi SpongeBob, ada yang jadi Hello Kitty, segala macam, pokoknya lucu-lucu. Padahal dingin banget di luar ya, tetapi itu justru merupakan semangat bagi mereka, nggak hanya molor aja di kamar gitu ya. Kemudian ini yang unik adalah Ernte Dankfest, ini Oktober kemarin. Di sini orang yang punya kebun, yang ada bunganya, ada buahnya, mereka itu mempersembahkan di gereja misalnya itu dibikin hiasan-hiasan. Misalnya bunganya ditata kemudian menjadi sebuah wajah. Kemudian misalnya dari gereja itu dari pintu sampai dengan pintu parkiran gitu, itu semua buah dan sayur-sayuran kemudian bunga itu ditata rapi. Di dalam gerejanya juga begitu. Kemudian ada lagi Motorrad Segnung. Ini lucu banget. Jadi kalau di Jawa, saya orang Jawa ya, di kita itu ada ruatan. Jadi anak yang misalnya anak kembar, anak tunggal, ontang-anting gitu ya, itu kan mereka diruat ya dengan bunga, dengan pakai kain putih begitu. Nah, ini Motorrad Segnung ini adalah ruatan bagi mereka yang punya motor gede, moge gitu. Jadi semua dijejer-jejer gitu. Terus pastornya itu yang dari gereja kasihnya pakai menyan begitu, terus disebarin pakai air suci supaya yang punya motor itu selamat, nggak ada kecelakaan. Itu masih ada di tempat kita ya. Kemudian Schwäbische Highland Games ini juga seru karena ini mengingatkan kita pada Hercules. Karena Hercules atau Sina yang pernah lihat film ini ya. Karena di situ orang-orang masyarakatnya mereka berlomba-lomba untuk mengikuti perlombaan seperti zaman dulu. Jadi misalnya angkut kayu yang 20 meter gitu. Jadi gede banget diangkat kemudian dilempar. Jadi seperti zaman-zamannya kuno Flintstone gitu. Kemudian ada lagi Drachenfest. Ini festival layang-layang. Seneng banget karena anak-anak menyukai layang-layang. Jadi kalau ada layang-layang raksasa gitu, kayaknya rasanya wow gitu ya. Kemudian ada lagi Tag der Deutschen Einheit. Ini kemarin tanggal 3 Oktober dirayakan. Dan di daerah kami itu yang barusan adalah Vertrauentag atau apa ya. Pokoknya hari di mana kita memperingati meninggalnya para korban Perang Dunia 1 sampai dengan 2 dari daerah masing-masing. Misalnya di daerah kita itu kan ada tugunya ya. Jadi orang-orang desa yang diberangkatkan oleh negara untuk perang itu meninggal kemudian dibuatkan sebuah tugu.
Lalu karakter apa sih orang dari Schwarzwald? Saya kan tinggalnya di Schwarzwald ya, di Black Forest di daerah Jerman Selatan, perbatasan antara Jerman dengan Swiss. Jadi saya kalau ke Zurich itu hanya 1 sampai dengan 1,5 jam, cepet banget. Kalau saya ke Berlin malah mungkin harus 6 jam atau 7 jam ya. Jadi di kota Hauptstadtnya itu. Nah, apa sih karakter dari orang-orang Black Forest? Nah, ini nih. Salah satunya adalah sparsam. Jadi hemat sekali. Kadang orang Indonesia lihatnya ini kok orang pelit banget, padahal enggak, ini hemat ya. Kemudian orangnya suka tidak suka memberikan komplimen, tidak komplimen, sanjungan begitu ya. Makanya mereka dibilang nicht gemeckert ist Lob genug. Jadi kalau orang enggak komplain berarti itu sudah sebuah sanjungan, kamu baik-baik aja, kamu bagus gitu. Tapi bagi seseorang yang mungkin membutuhkan pengakuan dan membutuhkan sanjungan, itu akan susah sekali. Kemudian orang-orangnya tuh stur atau keras kepala, bahwa kalau pengennya ini ya ini, lurus gitu, ini aja, nggak bisa kayak kita, ya udah deh gitu kalau orang Indonesia, apalagi orang Jawa ya. Kemudian mereka ini bicaranya Schwäbisch, jadi bukan bahasa Jerman Hochdeutsch, tetapi dialek. Ini kayaknya ada yang masih mikrofonnya masih buka ya, jadinya agak ada noise. Nah, orang Jerman di daerah sini juga memiliki eskultur di mana makanannya dibuat sendiri, jadi Hausgemach, dan biasanya mereka memakan Innerei atau bagian dalam dari hewan. Misalnya ada otak, ada hati, Leber, ada Herz, kemudian apalagi ya, pokoknya Kutle, jadi dari Kutle itu yang bagian perut itu ya. Itu masih dimakan orang sini. Kalau orang Berlin, orang Hamburg mungkin jijik gitu ya. Tapi ternyata memang budaya orang sini yang hemat tadi semua dimanfaatkan, tidak dibuang. Jadi dimasak dan dimakan. Nah, pesan moral dari saya atau dari orang Jerman di daerah sini adalah mit 40 wird der Schwabe gescheit, bahwa dipercaya orang yang sudah melampaui umur 40 atau sudah berada di titik 40 ke atas itu adalah orang-orang yang bijaksana, lebih tahu banyak tentang kehidupan begitu ya. Nah, gegar budaya di Jerman pasti dong karena banyak yang berbeda. Misalnya kita karakternya saling gantungin, mama bantuin dong papa atau tukang gitu atau pembantu gitu ya. Kalau di sini nggak bisa, harus mandiri. Nah, bagi kalian yang belum punya sifat mandiri, suka gantungin orang, harus dibantuin. Sebelum berangkat ke Jerman, ini yang perlu drill ya, harus dilatih lagi. Kemudian tepat waktu, jangan suka terlambat, tukang lupa lagi. Terus nyala-nyalain, udah telat nyala-nyalain. Tuh gara-gara ini lampu hijaunya kelamaan, atau ini gara-gara macet, ini gara-gara Pak D begini nih gitu. Jadi jangan nyalain orang lain, salahkanlah diri sendiri. Kalau memang waktunya udah mepet begitu, berarti harus direncanakan misalnya perjalanannya 30 menit, berarti harus dilebihkan 10 menit. Karena untuk macet lah, untuk apalah gitu ya. Kemudian di sini itu orangnya bersih-bersih. Bersih-bersih aja semua dibersihin. Nah bagi kita yang jorok, malas bersih-bersih, aduh udah lewat deh di sini. Kemudian yang tidak disiplin, suka molor, suka nunda-nunda. Nah ini kalau di Jerman udah nggak boleh lagi begitu ya. Jadi sudah harus siap sekali ketika berada di Jerman. Nah orang Jerman ini kan orangnya detil, lengkap gitu ya. Saya pengalaman nih. Karena saya S2, saya harus Anerkennung. Jadi sertifikat saya harus diakui di Jerman gitu ya. Nah ini dikirim ke yang namanya Regierung Präsidium Stuttgart. Jadi semua data-data saya dikirim ke sana termasuk ijazah, kemudian transkrip nilai. Ternyata mereka ini tidak mengakui saya sebagai dari S2 ke S1, tapi dari S2 ke SMA atau Allgemeine Hochschulabschluss. Karena saya tidak menyertakan rapot SMA dan nilai ijazah dari SMA. Ini yang kurang gitu ya. Jadi memang kalau dari SMA sampai dengan S2 itu yang dikumpulkan. Nggak lengkap berarti nggak detail dan tidak diterima begitu ya. Dan akan mempengaruhi prosesnya. Kemudian orang di sini itu kan biasanya kalau makan itu kan getren ya. Orang bilang, orang pikirnya ini pelit. Enggak, ini memang
irit, hemat ya. Kalau kita makan bareng-bareng kan kamu juga pakai duit kamu sendiri. Jadi getren ya, nggak dibayarin. Kalau kita kan biasanya dibayarin sama temen, sama om, sama tante. Enggak, ini tetap disendirikan. Nah, kalau di kita itu daerah daerah-daerah Indonesia itu masih banyak yang tidak ramah disable. Karena misalnya tempat yang khusus orang cacat, misalnya ada jalannya sendiri, ada liftnya sendiri, itu belum banyak ya. Kalau di Jerman itu udah jamak seperti itu. Kemudian sebenarnya enak di Jerman atau di Indonesia sih? Saya Mei 2021 itu tepat 15 tahun saya tinggal di Jerman ya. Saya masih pengen ke Indonesia terus, jadi setiap tahun saya pengen ke sana, pengen melihat kehidupan yang pernah saya tinggalkan. Karena di Indonesia itu kan hangat ya, 2 musim aja. Mau Januari, mau Agustus, mau Oktober, itu semua hangat. Kalau di sini enggak, tiap 3 bulan ganti musimnya. Bagus juga sih, karena ini kan berwarna ya. Kita bisa lihat misalnya bulan kemarin Oktober itu, kita bisa lihat perbedaan pohon yang tadinya hijau, itu berubah menjadi merah karena dingin gitu ya. Habis itu kuning, habis kuning jadi coklat, rontok nggak ada daunnya. Jadi perubahan-perubahan itu yang membuat saya, oh kayaknya indah juga ya, nggak cuma hijau aja kayak di kita hijau aja gitu, nggak ya. Dan makanan orang Jerman itu kan nggak banyak bumbunya kayak di kita ya, sudah banyak bumbu, sedikit bau, jadi baunya strong banget begitu ya. Jadi bagi teman-teman, adik-adik semua yang ingin ke Jerman harus siap dengan ini, makanannya agak berbeda atau sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Makanan yang terkenal di sini yang disukai anak-anak sama dengan orang dewasa namanya Schnittposa atau schnitzel, pommes, dan salad. Kemudian minuman di sini kan banyak yang bersoda ya, jadi ada Kohlensäurenya saya nggak suka, saya biasa minumnya tuh pakai air kendi, air dari pancuran. Selain hemat, saya sangat menyukai banyak minum, jadi kalau minum Kohlensäure tuh kayaknya nyengkring-nyengkring nggak nyaman, pakai minum biasa langsung minum banyak gitu. Kemudian di sini makanan halalnya kan tidak bersertifikasi. Nah, bagi kalian yang muslim yang mungkin tidak terbiasa harus ekstra ke toko Turki atau toko Suriah misalnya untuk mendapatkan makanan halal bersertifikasi. Kemudian di sini itu nggak ada yang namanya PRT, jadi kalau ribut sama tetangga harus ke Burgermeister atau ke wali kota setempat atau kepala desa setempat ya. Jadi berbeda dengan di kita. Nah, kalau ada adik-adik teman-teman semua yang pingin ke Jerman dalam jangka pendek, sudah siap belum dengan kemampuan bahasa Indonesia? Kalau dulu saya kurang siap ya, bahasa Jermannya nol banget. Jadi ini sekarang ini kayaknya program-program harus A1 ya, misalnya Au Pair, FSJ, Ausbildung. Itu Ausbildung kalau nggak salah B1, B2 deh. Nah itu sudahkah kalian punya kemampuan bahasa Jerman? Tidak hanya lesan, tapi juga schriftlich ya, secara tulisan. Kemudian Führerschein yang sudah punya SIM mobil misalnya, ini sangat bagus karena tinggal nanti menyetarakan aja. Karena hanya berlaku 6 bulan ya. Tapi kalau saya dari nol sekali, jadi harus 25 juta keluar ya. Dan 3 bulan kursus. Terakhir adalah integrasi, bahwa kita beradaptasi dengan orang setempat. Jadi nggak melulu di rumah aja atau memang misalnya kalau sekolah aja, enggak. Jadi harus bermasyarakat supaya kita bisa menyatu dengan masyarakat setempat. Jangan lupa bawa semua dokumen penting dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah sebelum pindah ke Jerman atau sebelum pergi ke Jerman. Entah jangka pendek, jangka panjang, who knows ya. Kan ini akan dibutuhkan sekali. Nah, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, misalnya buang sampah di tempatnya, ini penting sekali karena sampah di kita itu sendiri-sendiri ya. Sampah plastik sendiri, plastik itu kayaknya topinya itu kuning, kemudian yang tong sampah biru itu untuk kertas, yang coklat untuk bio dan lain sebagainya. Gelas, misalnya gelas-gelas botol gitu, itu ada sendiri lagi, jadi banyak. Baterai juga sendiri, jadi nggak kayak di kita tuh campur aduk begitu, udah kayak gunungan banget. Nah, yang tidak boleh kita lakukan, hal-hal yang simple, misalnya belanja di hari Minggu. Nggak ada yang buka. Kalau di kita, di Indonesia, hari Minggu sampai malam pun masih buka. Di sini nggak ada yang jual. Paling-paling juga SPBU atau
apa sih namanya pom bensin ya, dan itu pun harganya udah mahal banget. Kalau misalnya kita beli minuman atau beli roti itu mahal banget di situ karena memang satu-satunya yang ada yang buka pada hari Minggu. Dan pada hari Minggu pun kita dilarang untuk ribut. Karena hari Minggu orang Jerman itu kan mayoritasnya kan Katolik. Jadi mereka ini masih apa ya, kalau hari Minggu ke gereja gitu ya, jadi sangat rohanis gitu ya. Bahwa kalau hari Minggu semua orang pergi ke gereja, jangan memicu keributan supaya orang tenang untuk beribadah dan beristirahat setelah seminggu bekerja. Yang suka pelihara burung ini hati-hati, karena kalau burung cerewet nanti kita kena denda karena tetangga merasa itu mengganggu ketentraman sekitar. Nah, yang paling hati-hati, kita tidak boleh meniru gaya Nazi. Gaya Nazi itu kan misalnya dari lambangnya, dari cara hormatnya itu jangan ditiru, karena itu akan sangat apa namanya ya, seperti apa ya, kalau orang Jerman itu kan sudah masa lampaunya udah lewat gitu, kalau diingetin lagi terus mereka jadi marah, mereka jadi diingatkan dengan masa-masa yang tidak enak dan itu akan mengganggu kenyamanan orang Jerman sendiri. Pesan moral saya bahwa andere Länder, andere Sitten atau lain ladang, lain belalang. Jadi apapun yang tidak boleh kita lakukan di sini harus kita junjung juga, harus kita hormati. Nah, dari apa yang saya bilang tadi, saya ceritakan, saya Zusammenfassungnya, summary-nya adalah kalau ingin belajar bahasa ke Jerman, belajar bahasa Jerman dulu atau belajar tentang Jerman dulu supaya tidak shock. Saya sendiri yang udah belajar masih shock juga ya. Kemudian kita juga harus berpikir lagi, plus minus tinggal di Jerman dan di Indonesia. Enak mana, baik mana? Kalau kita sudah memutuskan berarti resikonya harus ditanggung penumpang, bukan ditanggung tetangga ya. Nah, kalau pengalaman-pengalaman kita sebagai orang yang di Indonesia kemudian pindah ke Jerman, itu ditulis, dibagikan, ini akan memberikan wawasan dan manfaat bagi orang lain dan menginspirasi. Saya kira baik. Dan pertanyaannya adalah siapa suruh datang ke Jerman kalau misalnya udah nyesel di sini, oh nggak enak, ini gitu ya. Tapi ada juga yang seneng nggak mau balik-balik karena di sini dipandang lebih enak, lebih nyaman dibanding dari tanah air. Bagi kalian yang kurang banget informasinya tentang Jerman, karena hari ini hanya 45 menit saya ngobrolnya, silahkan saya rekomendasikan buku saya, promo nih, adalah Exploring Germany. Ini buku tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Jadi tempatnya di mana, gambarnya bagaimana, terus apa aja di sana, harganya berapa, transportasinya bagaimana, ini dibahas di sini. Kemudian tentang budayanya, seperti yang saya ceritakan tadi tentang do don't misalnya, ini ada di buku Unbelievable Germany. Bagi kalian yang ingin pergi ke Jerman dalam rangka Ausbildung, FSJ, Freiwillige Sozialdienst, atau Open Mädchen, atau kuliah, atau menikah dengan orang Jerman, buku ini pas buat kalian, karena semua dikupas di situ, tidak hanya dari saya, tapi juga dari semua generasi Indonesia yang sudah ada di Jerman dan berpengalaman di sini, ada suka duka yang diceritakan di sana. Jadi karena baca sendiri lebih enak, saya rekomendasikan adik-adik semuanya untuk hunting buku ini dan membacanya. Dan kalau masih tetap saja ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya pada saya. Saya kira gitu aja, karena waktunya kayaknya udah habis ya. Saya serahkan lagi waktunya pada De Habibie sebagai moderator, dan adik-adik semua, teman-teman yang udah pada siap dari tadi domblong aja begini, wow gitu ya, atau waduh, atau gimana ya, kesannya kan nano-nano. Silahkan bertanya karena saya mumpung di sini, dan semoga saya bisa jawab sebisa saya. Dan ini bendera Jerman ya, Schwarz, Rot, Gold, hitam, merah, dan emas. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Frau Gana atas materinya. Lalu selanjutnya kita membuka untuk sesi tanya jawab. Nah, dari sini saya sudah mengumpulkan baru 2 yang sebelumnya sudah ditanyakan. Pertanyaan pertama ini datang dari Amelia Maharani. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Frau Gana tiba di Jerman, hal apa yang paling
terasa kontradiktif dengan kehidupan di Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, selain skill dan budget, apa yang harus dipersiapkan ketika ingin mengambil studi di Jerman? Oke, tadi pertanyaan dari Anissa. Siapa tadi? Amelia Maharani. Amelia. Pertanyaan kedua tadi tentang skill, yang pertanyaan tentang culture shock. Tadi saya sudah cerita sedikit ya di dalam presentasi saya tadi, bahwa hal-hal yang sangat berbeda dengan Indonesia itu banyak. Pertama tadi mungkin lebih pada bahasa dulu, karena saya waktu ke sini kan hanya bisa ya or the nine. Aduh, itu repot banget karena saya, waduh, ini bagaimana ya? Karena kita kalau sama orang kan harus berinteraksi gitu ya. Dan orang, apa ya, pertama kali yang membuat saya shock mungkin keramahannya ya. Karena orang Jerman itu kan gitu. Jadi mukanya tuh dingin gitu, nggak kayak kita suka senyum, suka ngakak, ketawa gitu. Wah gitu. Kalau di sini ngakak kita dilihatin gini, nih orang kenapa, gila kali ya gitu. Jadi kalau ketawa kita harus ditutupi begini ya, supaya tidak aerosolnya kemana-mana dan nggak keras-keras. Jadi itu kesan pertama. Karena ketika saya ke Jerman kan jelek gitu kan ketemu orang. Ini orang. Jadi kalau di kita kan enggak gitu ya. Kalau ketemu orang gitu yang, di Jerman mana ada. Waduh, ngimpi kali ya. Itu mungkin kalau sudah kenal lama bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kenal masih di jalan, di mana tempat mana gitu masih ini. Dan di tempat saya bersyukur karena saya tinggal di desa, di pegunungan. Jadi kelilingnya tuh hutan, Black Forest, dan pegunungan, bukit-bukit. Jadi saya tinggalnya seperti di Bukit Teletubbies. Nanti silakan lihat di Instagram saya, indahnya Jerman di tempat saya tinggal itu seperti urlaub setiap hari. Jadi kalau saya karantina, oh iya, saya ini masih karantina nih kok, karantina corona. Nggak ketularan ya. Jadi gini ceritanya, saya di Fritz Ella Schule itu satu kelas 31 orang. Nah, dari 31 orang, 3 ternyata kena corona. Yang kena 2 orang di sebelah saya, 2 orang. Kemudian 2 orang lagi di sebelah kiri saya, dan 2 orang di belakang saya. Nah, saya dikepung di tengah. Untuk sampai hari ini saya tidak ada gejala. Jadi saya sehat aja, seneng. Wah, kamu seneng ya, nggak sekolah, nggak kerja, dibayar gitu. Karena kalau orang terkena atau harus karantina, dia tetap dibayar oleh Traeger atau agen sponsor ya. Wah, seneng nih, dibilangin suami saya, kamu seneng ya disuruh karantina? Ah, enggak, senengnya sih kerja, seneng sekolah. Tapi karena harus di rumah, ya di rumah aja. Nah, untuk apa namanya, kalau apa ya, dengan teman begitu kan orang bisa senyum gitu ya. Kalau orang belum kenal biasanya mukanya kalt gitu ya. Karena saya pikir benar juga ya, Jerman kan musimnya 4 tuh dingin semua. Meskipun ada summer tetap aja dingin gitu ya. Jadi kalau musim panas jangan belagu nggak pakai jaket ya. Awas loh, masuk angin, kerokan nanti. Bener. Jadi saya itu kalau musim panas tetap pakai jaket loh. Wah, deso banget ya. Jadi kalau orang-orang Jerman tuh udah belagu pakai bikini, pakai sempak gitu aja. Kitanya pakai jaket begini. Ya iyalah masih dingin 25 derajat. Mereka 25 derajat udah merasa gerah banget kayak 30-35 derajat ya. Jadi meskipun saya udah lama di sini, saya nggak tahu kenapa masih butuh jaket meskipun di musim panas ya. Yang nggak usah ditutup-tutup banget tapi tetap jaket begitu. Kemudian ada lagi apa ya yang saya mungkin toto kromo ya. Jadi kalau di kita itu kan orang tua, anak-anak itu kan monggo Bu gitu ya. Di sini nggak ada. Anak kecil bilang, "Hei lu," gitu. Bisa begitu ya, pakai jangkar atau pakai namanya langsung, nggak pakai Frau atau pakai Herr gitu ya. Jadi saya ngajarin anak-anak teman saya, temennya anak-anak saya yang datang ke sini untuk juga toto kromo, maksudnya menjaga sopan santun. Oke, boleh panggil nama saya Gana meskipun saya ibunya, tapi please tetap sopan ya. Jadi di sini nggak model kayak kita misalnya Bu Bambang gitu, nggak ada Bambang gitu, meskipun itu anak umur 10 tahun manggil ibu-ibu 60 tahun. Lah ilah, kalau di kita nggak ada kayak begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang bikin saya, ya memang ini budayanya tapi kayaknya belum shock aja gitu. Jadi saya tetap mengajarkan anak-anak saya dan temannya anak-anak saya untuk misalnya
agak sopan dikit gitu ya. Atau misalnya kalau duduk petangkringan begitu, kakinya diangkat begini. Ya, kalau di kita mah udah dibalang sandal tuh ya. Nah, kalau di sini udah biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita harus siap. Memang ini budayanya di sini seperti itu. Tapi kalau kita bisa ngajarin nggak apa-apa kok. Kemudian pertanyaan kedua adalah skill apa? Saya bilang tadi bahasa Inggris nggak laku ya. Udah gaya-gaya S2 bahasa Inggris nggak laku, oi. Makanya bahasa Jerman harus dimiliki semua adik-adik teman-teman yang ingin ke Jerman. Jadi skill bahasa ya, Sprache. Kemudian untuk budget, saya ingat ada satu teman saya yang sekarang ini adalah insinyur yang membangun Stuttgart 21. Itu adalah terowongan dari kayaknya dari bandara ke kota. Jadi mempermudah orang travel dari seluruh dunia untuk langsung masuk ke kota Stuttgartnya. Jadi mirip-mirip kayak bandara Wiener di Austria. Dari bandara langsung ke kota gitu, cuma 10-20 menit kalau nggak salah ya. Nah itu kayaknya di bandara Stuttgart tuh seperti itu. Nah dia yang jadi insinyur ini adalah orang Sumatera, orang Batak, orang Danau Toba. Dia ini nekat waktu itu. Dia ingin kuliah S2. Jadi dia S1 di Medan, kemudian dia nekat, pokoknya ngumpulin biaya hidup selama setahun. Nanti biaya tahun-tahun berikutnya, kuliah berikutnya nanti nyari deh di sana gitu. Nah, sekarang ini dia menjadi seorang doktor. Jadi dari uang sendiri, bukan dari beasiswa, dia kemudian cari kerja sambilan ketika berada di Jerman itu dengan biaya 1 tahun aja. Saya pikir ini juga sebuah inspirasi ya. Jadi kalau nunggu beasiswa ya tahun kapan dapetnya? Kok lama banget gitu. Nah ini ngumpulin aja duitnya sendiri, jadi mandiri gitu. Dan itu mungkin nilainya lebih wow karena itu dari kita sendiri, tenaga kita sendiri, duit kita sendiri, usaha kita sendiri. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala begitu. Jadi waduh luar biasa banget. Tapi kalau ada yang dapat beasiswa, kenapa enggak gitu? Dan untuk mencari beasiswa itu bisa dicari di websitenya di AAD atau di mana aja. Kalau di FSYO, di Oper tuh banyak banget kalau cari di internet ya. Nanti coba baca buku saya, banyak link-link yang saya tulis di situ, banyak generasi muda yang sudah membagikan informasinya tentang bagaimana tinggal di Jerman dan mengikuti program-program yang saya sebutkan tadi. Sebagai bayangan untuk budget, kalau kos-kosan itu di sini satu bulannya sekitar 250 sampai dengan 400 euro. Tergantung kamarnya kecil, kamarnya besar atau bagaimana. Itu WG atau Wohngemeinschaft, kos-kosan itu sekitar seperti itu. Jadi sekitar 3 sampai 5 juta satu bulan. Itu baru kamarnya aja loh ya, belum makannya toh. Kita bisa hemat untuk makanan di sini karena saya pikir makanan di sini juga murah. Bisa deh tiap hari makan apel karena apel lebih murah dari Indonesia. Karena hampir tiap orang tuh punya pohon apel. Di daerah saya yang desa tuh, tiap orang punya pohon apel. Saya aja punya 2. Nah di sini jadinya harga apel itu jadinya nggak semahal di Indonesia yang jarang pohon apel. Mungkin kalau di kita tuh lebih murah apa ya? Cabai kali ya. Kalau di sini cabai mahal banget. 2 begini aja udah 50.000. Kalau di sana udah berapa gram ya. Jadi kita hidup di Jerman itu yang paling murah tuh kayak tepung. Jadi makan tepung aja, bikin noodle gitu ya. Tiap hari makan noodle. Kalau di sini namanya spätzle. Nah, lain kali saya ajarin nih masak spätzle gampang banget. Karena bahannya cuma tepung, air, telur, dan garam. Udah diuplek-uplek itu aja jadi spätzle ya, makanan khas dari bangsa Swabish. Kemudian apalagi tadi makan sudah, transport. Di sini juga transport itu mungkin sebulannya sekitar kalau bus atau kereta itu sekitar 30 sampai 60 euro sebulan. Ya, tinggal nambahin ya, 250 tambah 60, nanti misalnya Versicherung, kalau Versicherung sendiri nambahin 20 euro misalnya. Nanti untuk handy misalnya sekitar 15 euro itu udah sebulan. Udah nambahin sendiri kan, 250, 60, 10, 20. Itu tinggal ini aja. Nah, bagi kalian yang sudah ikut Ausbildung seperti saya yang dual system, itu saya kira cukup ya sekitar berapa sih? 17 juta tuh, 1.100 euro ya. Itu udah hidup sebulan udah lumayan tuh. Karena apa ya, kalau kita anak kos tuh kan biasanya suka hemat gitu ya. Jadi nggak suka buang-buang, nggak suka foya-foya gitu. Nanti uang seperti itu, uang yang dari Ausbildung tadi atau uang dari kalau FSC itu kayaknya 400 kayaknya ya.
Untuk au pair sekitar 250-300 euro per bulan. Itu tapi sudah makan gratis, tidur dalam. Jadi itu untuk uang saku saja ya. Jadi bagi adik-adik untuk yang sudah siap dengan skill dan budgetnya, gambarannya tadi, silahkan untuk semakin menata. Oh ini harus begini, begini, sampai dengan tahun depan udah siap untuk memasuki program-program yang dipilih. Silahkan aja mau au pair, FSJ, Ausbildung, kuliah, nikah juga boleh ya. Tapi harus ada jodohnya dulu. Kalau nggak ada jodohnya ya repot banget mau nikah kan. Oke, saya kira itu aja jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ayo tanya dong, mumpung saya di sini. Ada 144 Ada nih Frau peserta. Gana. Saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Belva Mulia, saya berasal dari Jakarta. Saya ingin bertanya sesuatu tentang bagaimana ya untuk melanjutkan pendidikan S2 di Jerman. Karena saya sekarang ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum di Jakarta. Untuk melanjutkan S2-nya, apakah perlu ada penyetaraan lagi atau bagaimana prosedurnya untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 tersebut? Namanya siapa tadi? Lupa. Belva Mulia, Frau. Mulia. Belva Mulia, Frau. Belva Mulia. Oke. Bisa bahasa Jerman? Masih belajar, Frau. Masih belajar. Level berapa ini? Apa, Frau? Sorry. Level berapa? A1, A2, B1, B2, C1, C2? Masih belajar otodidak. Soalnya saya punya tante di Jerman. Oh gitu. Seperti yang saya cerita tadi ya, bahwa saya lulusan S2, saya mau jadi guru TK, disuruh sekolah lagi. Nggak laku ya, padahal saya sudah pernah mengajar di Taman Kanak-Kanak selama 5 tahun. Saya jadi dosen tuh 2 tahun. Saya mengajar di Jerman sudah 6 tahun, jadi itu nggak laku banget. Salah satu langkah, salah satu tip untuk adik mulia ini, Belv Mulia, tadi kan sudah belajar otodidak bahasa Jerman ya. Nah ini semoga diperbaiki lagi dengan mendapatkan sertifikat. Kalau nggak salah tuh kayaknya Goethe Institut deh ya. Kalau saya hanya TELK. Jadi TELK itu di Jerman udah lumrah ya dipakai orang TELK. Tapi kalau di Indonesia kayaknya Goethe Institut deh. Nah setelah sertifikat ini kan sebagai bukti bahwa kamu bisa bahasa Jerman. Kamu bilang kamu bisa bahasa Jerman. Buktinya mana? Gitu kan? Mereka orang Jerman tuh butuh papier, jadi butuh kertas. Aduh bener-bener deh. Kemudian yang kedua adalah ijazah kamu dan transkrip kamu yang dari S1 hukum tadi harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Biasanya kalau nggak salah harus dicap dengan kedutaan Jerman di Jakarta. Saya waktu itu di situ. Setelah itu kamu harus mencari ini universitas yang bisa kamu lamar tadi ya di S2 hukum ya. Saya belum pernah lihat ada teman S2 hukum, kalau arsitek sudah. Terus apalagi ya, bahasa linguistik sudah, tapi untuk hukum saya belum pernah dengar, tapi pasti ada. Dan untuk program-program ini coba kamu lihat di www.DAAD, kalau nggak salah di DAAD itu kan programnya Jerman Indonesia ya, itu kayaknya banyak sekali, silahkan untuk dicari. Yang perlu diingat tadi ya, jadi Sprachskill ya, dan bahasa tadi, kemudian untuk Anerkennung yang transkrip sama ijazah tadi bahwa sudah diterjemahkan, dan di sini pun itu harus di-anerkan, jadi harus dikenal. Ini kamu lulusan Universitas Hukum Jakarta misalnya ya, di Jerman diakui nggak? Punya saya Universitas Negeri Semarang ya, Negeri Semarang udah bagus tuh, lumayan daripada swasta kan, nggak diakui juga. Jadi mungkin mereka itu punya standar, apa ya namanya, pokoknya ada standar, ada daftar itu universitas-universitas mana saja yang bisa diakui, di-anerkan di sini. Dan biasanya kalau misalnya kalau di kita itu, kalau kita bawa anak ya dari Indonesia ke Jerman misalnya, masih kelas 1 ya, masuk di sini tidak masuk kelas 1 lagi seperti di Indonesia, enggak, turun pangkat dia jadi TK, disekolahkan TK. Dan bagi mereka yang kelas 3 diturunkan ke kelas 2. Jadi di sini sepertinya seperti itu. Tetapi sepertinya untuk jurusan yang bahasa Jerman tidak, karena bisa langsung ke jenjang berikutnya, dari S1 ke S2. Jadi banyak
dari Universitas Negeri Surabaya tuh kayaknya pada ke Jerman ini mereka bawa S1-nya dari dari UNESA, kemudian melanjutkan ke S2-nya di Jerman itu langsung. Jadi tidak turun pangkat seperti saya begitu ya. Atau seperti anak-anak begitu dari kelas 1 jadi TK, yang kelas 3 jadi kelas 2 begitu. Nah, ini mungkin mereka karena sistemnya supaya anak-anak ini disamakan dengan level anak-anak Jerman sendiri. Karena kan pendidikan Jerman sama Indonesia kan nggak sama ya. Jadi makanya mereka melakukan sistem downgrading, jadi ke bawah begitu. Saya nggak tahu apakah hukum ini seperti itu. Saya tidak punya pengalaman tentang ini, tapi pengalaman saya dari S2 Universitas Negeri Semarang ya, saya jadi hanya Allgemeine Hochschulabschluss. Mungkin karena salah satunya karena kurang lengkap, juga saya tidak tahu. Karena biasanya kalau sudah S2, turunnya biasanya langsung ke S1. Jadi diakui sebagai lulusan S1. Tapi karena mungkin saya kurang lengkap, SMA-nya nggak ada, akhirnya mungkin hanya disamakan dengan Hochschulabschluss. Begitu. Baik, makasih Bu. Lalu ada lagi pertanyaan? Kita beri kesempatan 2 kali lagi bertanya. Ayo. Izin bertanya, Kak. Boleh. Frau Gana, izin bertanya. Mungkin, mohon maaf ini pertanyaannya agak beranak pinak ya. Jadi, tadi kan Frau Gana sudah menjelaskan tentang bagaimana kebudayaan di Jerman dan perbedaan-perbedaannya di Indonesia juga. Nah, berapa lama kira-kira Frau Gana menyesuaikan diri di sana? Lalu bagaimana kira-kira caranya agar dengan cepat begitu menyesuaikan dirinya? Lalu apakah Frau Gana di sana juga turut ikut serta dalam festival-festival yang diadakan di sana? Terima kasih Frau Gana. Iya, terima kasih. Namanya siapa tadi lupa? Nggak dicatat deh. April ya, adik April. Yeah. Oke, baik. Tadi saya pada lembar keempat di PowerPoint sudah saya ceritakan apa yang saya lakukan selama di Jerman. Jadi nggak melulu hanya di rumah dong. Aduh, rugi banget. Yang di Indonesia pengen ke Jerman, yang di Jerman di rumah aja. Enggak dong. Jadi saya banyak melakukan aktivitas. Jadi saya bilang tadi kursus bahasa Jerman, kursus cari SIM gitu ya. Selain itu saya juga bermasyarakat. Yang paling susah itu tahun pertama. Aduh, ini orang nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa makannya Jerman, nggak bisa adaptasi dengan alamnya Jerman. Karena waktu itu saya pindah tuh bulan Mei, itu udah, aduh dinginnya mana ada hujan batu lagi. Hujan batunya segini-gini. Aku bilang, gimana ini dingin banget, mana lagi ada hujan batu, belum pernah lihat begitu ya. Jadi itu sebuah keterkejutan yang membuat saya, waduh saya bisa nggak ya lama di sini. Tapi ternyata bisa tuh 15 tahun. Waktu itu baru 1 tahun, ya nggak nyangka kalau sampai 15 tahun bisa bertahan begitu ya. Dan saya termasuk orang yang suka bersosialisasi. Tiap orang kan punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang introvert, nggak mau sama orang. Ada yang suka sosial gitu ya dengan orang banyak. Dan saya adalah termasuk orang yang suka dengan orang banyak, bertemu dengan orang baru, hal baru. Makanya ketika anak-anak itu masih balita, itu saya ikut grup yang namanya Mutter und Kind. Nah, supaya saya juga berinteraksi dengan masyarakat orang dewasa, saya ikut dengan grup gimnastik. Itu olahraga gitu ya. Jadi nggak hanya olahraga, kita bisa ngobrol, kita bisa makan-makan. Jadi ada budaya dari mereka yang saya pelajari dan ada budaya kita orang Indonesia yang mereka pelajari. Karena teman-teman saya biasa saya usung ke sini ke rumah saya untuk makan tumpeng, lumpia, ada pergedel, ada cendol, ada sup cakar ayam juga. Kata mereka ini sup cakar ayam, sup Halloween ya. Kok serem banget gitu. Begitu makan, oh enak. Jadi mereka juga belajar budaya kita. Jadi bahwa kita juga makan sup cakar ayam, mereka mungkin juga bisa coba. Atau misalnya saya beli durian. Ini kok bau banget sih? Ada yang kakak gitu, ada yang gitu. Enggak. Terus ternyata saya keluarin durian. Jadi orang Jerman tuh nggak suka yang namanya durian, nggak suka yang namanya ikan asin, nggak suka terasi. Jadi mereka bilang itu terlalu strong untuk hidung mereka ya. Jadi harus hati-hati kalau bawa oleh-oleh, nggak boleh sembarangan bawa durian, bawa ikan asin, bawa terasi. Bisa diusir sampai ke kebun ya. No, sana makan di kebun no. Gitu. Nah, selain itu saya juga cerita tadi ya bahwa saya ikut
kok ikut sih bikin pameran. Jadi pameran Indonesia, memindahkan barang-barang Indonesia, misalnya Rumah Toraja, ada Koteka, tahu nggak Koteka yang tempat itu laki-laki tuh, alat kelaminnya laki-laki ya, itu saya pamerkan di situ. Kemudian foto-foto pemandangan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita kunjungi supaya mereka tahu Indonesia is not Bali ya. Jadi Indonesia nggak hanya Bali, Indonesia itu ada banyak banget tempat wisata kayak ada ondel-ondel di Jakarta juga ya, kemudian ada juga di Surabaya tuh ada Taman Safari, kemudian di Toraja itu ada apa sih rumah-rumahan itu ya, rumahnya Toraja, kemudian ada apa sih upacara yang manene atau apa sih yang memandikan atau membersihkan mayat dan lain sebagainya. Kemudian di Semarang ada budaya warak ngendok atau budaya-budaya yang di Jerman itu orang nggak tahu. Jadi harus dikenalkan dengan pameran tadi, dan biasanya pameran ini ada di museum setempat. Saya adakan selama sebulan. Jadi orang yang datang sekitar 300 sampai 500 orang ya. Kemudian selain itu, ketika saya ke Indonesia, saya juga mengenalkan dong tentang Jerman ya. Jadi apa yang sudah saya pelajari, saya transfer lagi gitu ya, supaya orang tahu. Misalnya tentang bagaimana kebudayaan Jerman dengan foto-foto. Kemudian bagaimana tarian Jerman, bagaimana nyanyian Jerman, atau bagaimana makanan Jerman. Saya ngajarin bagaimana caranya untuk membuat spätzle misalnya. Atau kegiatan-kegiatan lain yang pokoknya menurut saya bagus untuk kedua negara, dan ini juga menginspirasi generasi muda. Nah, jadi saya nggak hanya melulu di rumah saja, jadi berintegrasi, melakukan banyak hal untuk kedua negara. Jadi nggak melulu untuk Indonesia aja, enggak. Jadi untuk Indonesia dan untuk Jerman, karena kan masing-masing punya bagi. Gitu. Jadi saya banyak kegiatan. Kalau apa namanya? Saya juga ikut menari ya. Kebetulan saya punya talenta menari. Saya juga menari di beberapa festival di Jerman. Jadi misalnya di Konstanz, di Freiburg, di mana lagi itu, untuk Uldingen daerah Bodensee. Kemudian di 12 negara lain seperti Pakistan, di Wina, di Paris, di Perancis, kemudian di mana lagi di Denmark segala macam ya. Jadi bagi adik-adik yang sudah memiliki talenta itu digali dan dibawa ke luar negeri seperti di Jerman, karena itu kan bisa diteruskan, misalnya bisa main angklung deh, bisa main seruling, atau apa ya, bisa pencak silat misalnya seperti itu. Jadi dibawa aja, disebarkan, dan itu akan membuat orang tuh tertarik dan integrasinya jadi semakin free. Kita tidak makan. Jadi lebih bagus lagi karena memang kita sudah siap dengan itu. Begitu. Kayaknya ada yang mikrofonnya masih buka ya. Sudah, Adik? Tadi sudah saya jawab, Adik April ya. Semoga. Terima kasih, Frogana. Iya. Baik. Lalu kita akan menampung satu lagi pertanyaan terakhir. Okay. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya? Silakan, mumpung saya di sini. Ayo. Bisa langsung ditanyakan langsung aja. Ya. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Kenny Fridayanto. Saya izin bertanya. Halo. Silakan. Saya nggak bisa lihat nih videonya. Bisa dikasih lihat ininya gambar. Halo. Nah, ini. Ya, silakan, Adik Kenny, silakan. Ya, halo, Frau. Tadi Frau bilang Frau sekarang posisinya sebagai Azubi, sedang menjalankan program Ausbildung. Betul. Kalau program Ausbildung itu disetarakan dengan pendidikan di Indonesia, bisa disetarakan dengan pendidikan di SMA atau politeknik atau universitas ya, Frau. Dan satu lagi, Frau, pertanyaannya, kalau sekarang juga saya lagi menjalankan kursus bahasa Jerman untuk mengikuti program Ausbildung level B1. Kalau untuk jenjang karirnya sendiri di Jerman setelah Ausbildung itu apa bisa melanjutkan ke universitas atau tidak? Itu aja, Frau. Terima kasih, Adik Kenny. Jadi memang ini sudah tua, masih juga sekolah ya. Aduh.
Ini juga bagus karena ini saya kan punya anak 3 ya. Yang anak pertama itu umur 20, 15, sama 12. Ini mengajari mereka, kalau emaknya aja masih sekolah, masih semangat, nih anak-anak yang muda nih nggak boleh kalah sama emaknya ya kan. Kan ada tuh kalau di Jerman itu banyak anak-anak muda yang malas sekolah, malas kalau udah Realschule, Gymnasium udah di rumah aja kerja gitu ya. Padahal sertifikat itu perlu untuk jenjang pekerjaan yang lebih bagus. Nah kalau mereka nggak punya sertifikat dari pendidikan yang lebih lanjut, cuman SMA aja, nah mau punya gaji berapa begitu kan. Kalau saya saat ini sebagai Azubi, paling tua di sekolah ya, di kelas itu paling tua. Yang paling muda itu umur 16, lulusan Realschule. Kalau Azubi saya itu saya pikir kalau di Indonesia tuh lebih mirip akademi kali ya. Karena program-programnya seperti di hotel, di taman kanak-kanak, kemudian di teknik, kemudian perhotelan tadi udah ya, kemudian restoran, jadi seperti itu. Karena program ini biasanya adalah seperti program magang. Dia sekolah, tapi dia juga magang di kantor atau di perusahaan atau di tempat dia kerja begitu ya. Dan untuk Asubi ini kayaknya kemarin saya disuruh B2 nggak sih? Kayaknya enggak sih. Tapi saya tetap sertakan juga bahwa saya punya sertifikat B2 karena C1-nya masih separoh. Saya hanya schriftlichnya yang kurang bestanden ya. Jadi untuk ini, kalau di kita itu kan guru TK kan PGTK cuma setahun ya. Kalau di kita 3 tahun. Jadi sekolah untuk mengajar taman kanak-kanak atau tingkatan remaja, maksudnya sekolah non formal remaja, itu 3 tahun di sini. Di Indonesia cuma setahun. Bisa lihat kan perbedaannya. Jadi mirip kuliah kalau di sekolah itu. Jadi saya sempat, keriting juga ya karena bahasa Jerman saya adalah Umgangssprache, sementara kita pakai Hochdeutsch. Jadi itu yang membuat saya kadang agak terbata-bata, tetapi saya pikir pokoknya semangat aja deh. Nah kalau nanti saya sudah selesai, saya boleh meneruskan lagi selama 2 tahun untuk Fachhochschule atau apa ya, untuk tingkatan berikutnya 2-3 tahun. Kemudian saya boleh mengajar di tingkat lanjutan, SD, SMP, SMA begitu ya. Tapi saya nggak tahu saya bisa enggak karena ada matematika. Aduh, udah tahun berapa matematika terakhir kali belajar, coba. Ini aja saya S2-nya udah tahun 2005, udah 15 tahun yang lalu, udah lupa semua kan ya. Nah, untuk Ausbildung ini seperti yang Adik bilang tadi, bahwa Adik sudah B1 kursus bahasa Jerman. Ini di kampus atau di mana nih? Dek Kenny? Di tempat kursus, Frau. Tempat kursus ya? Iya. Ya, karena biasanya saya nggak tahu kalau di Indonesia ke Jerman saya nggak tahu. Biasanya kalau di Jerman itu TELK, jadi lulusan kursus TELK yang bahasa Jerman itu udah bisa, jadi dipakai gitu ya. Tapi kalau dari Indonesia kayaknya gote deh, saya nggak tahu ya. Jadi nanti disiapkan aja sertifikat bahasa Jermannya kalau memang pengen Ausbildung ke Jerman ya. Kemudian diterjemahkan seperti tadi pertanyaan dari Adik Mulia atau Adik April tadi ya. Kalau pengen Ausbildung atau kuliah lagi, bahwa itu harus diterjemahkan. Ini kan biasanya kalau dari Indonesia kan bahasa Indonesia ya. Orang Jerman nggak bisa baca, ini apaan gitu kan. Nah makanya harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan penerjemahnya harus yang teruji, tersumpah gitu. Nggak sembarangan, oh tetangga, oh kakak gitu nggak bisa. Jadi nanti mohon disiapkan aja dan tentu saja kamu sudah punya trigger, jadi sudah punya sponsor siapa yang akan mempekerjakan kamu di Jerman karena kan katanya pengen Ausbildung ya, Ya, ke betul, Jerman Frau. Kenny ya. Nah ini kan Ya. kalau kamu sudah ke Jerman tapi belum punya trigger, belum punya sponsor, nggak bisa kan. Nah makanya sekarang ini udah cari misalnya dalam jangka panjang misalnya kalau Ausbildung itu biasanya bukaannya tuh September deh. Jadi mulai dari tahun ini sudah mulai cari, sudah mulai mendapatkan lampu kuning apa bukan, belum hijau ya, kalau hijau kan udah di sana. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa akan ada peluang di Jerman. Tapi kalau belum ada di tangan mungkin akan susah ya. Ini kita ke Jerman mau ngapain? Ausbildung apa? Siapa yang jadi trigger kita gitu kan? Gitu. Sudah, Dek Kenny, itu saja jawaban saya. Jadi Asubi ini kalau saya pikir lebih ke mirip-mirip akademi.
Dan nanti kalau Ausbildung saya sudah selesai, saya boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya, kuliah atau bachelor ya, di jurusan sosial pedagogi. Baik. Ya. Nah, Vielen Dank, Frau. Sama-sama, semoga sukses, tercapai cita-citanya menjadi asubi seperti saya ya, mumpung masih muda. Amin. Ya, semangat juga, Frau. Terima kasih. Ada lagi atau sudah tutup ini? baik, sudah ditutup Frau Gana. Oke. Dari materi yang telah disampaikan oleh Frau Gana, dapat saya simpulkan bahwa untuk ke Jerman banyak sekali jalan yang dapat ditempuh. Dan apa yang kita tahu sekarang mungkin tidak akan berlaku juga di Jerman karena beda tempat, beda aturan seperti itu. Dan apa yang Indonesia dapat pelajari dari Jerman adalah bahwa kita dapat lebih inklusif kepada semua masyarakat kita, seperti mungkin dari fasilitas untuk orang-orang disabled mungkin di sini belum terlalu banyak terlaksana seperti yang ada di Jerman. Lalu itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya undur diri, saya kembalikan lagi kepada teman-teman MC. Terima kasih banyak, Frau Gana. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih kepada Frau Gana yang telah bersedia hadir dan menyampaikan materi dan pengalaman yang begitu luar biasa, yang nantinya mungkin akan bermanfaat bagi kita semua nih. Betul banget Kak Isnia. Dari penyampaian materi tadi tuh kayak saya terdorong gitu, terdobrak, terjukal pengen pergi ke Jerman gitu. Kalau Kak Isnia gimana nih? Iya benar banget Melina, saya juga masih banyak ternyata yang harus kita persiapkan kalau kita mau tinggal di Jerman ya Lina. Iya, betul banget. Oke Lina, selanjutnya akan ada apa nih Lina? Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk pemateri kita sebagai simbolisasi atau tanda terima kasih atas partisipasi beliau dalam acara webinar hari ini. Oke, baiklah kepada divisi HPD, kami persilahkan untuk men-share screen sertifikat dan mengambil gambar. Baik, Frau Gana, sekarang sertifikatnya sudah saya share di sini. Kami akan mengambil dokumentasi Frau Gana dengan sertifikat kami. Terima kasih untuk webinar hari ini. Kami juga berterima kasih sekali, Frau Gana. Banyak sekali ilmu yang kita dapat nih. Dari yang belum tahu, akhirnya kita jadi tahu nih, Frau Gana. Iya, mumpung masih muda, jalannya masih panjang. Masih kuat. Ya, betul nih, teman-teman. Harus semangat ya, Frau Gana berarti. Iya, harus dong. Yang 4-4 aja begini, apalagi separuh. Yang mau kalah, gak boleh. Baik. Sudah, terima kasih dokumentasinya. Terima kasih semuanya atas kehadiran, pertanyaan, perhatian, kesabaran. Pokoknya sukses aja untuk semuanya. Jalannya masih panjang. Kalau jalan saya udah di tengah-tengah ya. Udah mau habis. Semoga saja apa yang saya bagi di sini akan memberikan semangat, inspirasi, motivasi, positive thinking. Kalau Gana aja bisa, saya yang lebih muda bisa dong gitu kan. Masih kuat, ototnya masih kawat ya. Dan jalannya masih panjang, otaknya masih fresh. Kalau saya tuh kalau diisi udah mental-mental aja gitu kan. Kalau ini kan masih fresh dari oven, masih bisa dimasukin banyak informasi. Iya.
Dan semoga tidak malas untuk mencari informasi. Tadi saya sudah cerita ya untuk buku-bukunya. Jadi yang suka baca, yang masih tetap semangat banget, aduh udah ngotot banget pengen ke Jerman, harus baca itu dulu. Jadi biar basicnya udah untuk berpijak kakinya tuh kuat banget. Dan apa saja yang harus dipersiapkan karena banyak informasi terutama yang buku terakhir tahun 2019 tentang banyak cara menuju Jerman. Ini pas banget buat adik-adik semua ya karena lulusan Jerman dan bisa memasuki program-program yang masuk buku tersebut. Iya, benar banget ya teman-teman partisipan. Mungkin bisa nanti kita cari bukunya, kita bisa dibaca juga. Kita foto barengan nggak nih sama peserta? Iya, tentu saja Rogana. Jadi, Oh banyak banget, ada 6 lembar. Enggak apa-apa, Bu. Ya, untuk selanjutnya suaranya kenceng banget, suara siapa nih tadi ya? Oh my god. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Frogana dan seluruh partisipan acara webinar ini. Silakan kepada teman-teman HPD untuk mendokumentasi. Iya baik, terima kasih Kak Isnia. Silakan untuk teman-teman semua, teman-teman peserta bisa mengaktifkan kameranya. Jadi kita bisa foto bareng di sini. Pakai senyum ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan balik nih ke halaman selanjutnya karena ada banyak banget halamannya. Wow. Nah, yang cantik-cantik nih. Tuh. Tuh. 1, 2, 3. Oke, lagi lanjut halaman. Zikrina nggak ada nih. Nggak ada video. Videonya dinyalakan nih. Ada Esther, ada Alessandro, ada Maria, ada Tiara, nggak ada gambarnya. Faiz belum, Bu, Faiz. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman peserta. Terima kasih Frogana. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan kenceng-kenceng ketawanya nih. Sudah ya. Selamat berhari Minggu, berakhir pekan ya. Di sini masih Sabtu pagi. Di sana Bucin, udah. Bu. Bucin, apa tuh? Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Frogana. Schönes Wochenende. Frogana. Wiedersehen, Frogana. Wiedersehen, Frogana. Wiedersehen, Frogana. Terima kasih. Silahkan meninggalkan ruangan. Peace bald. Bis zum nächstes Mal. Untuk seluruh teman-teman partisipan, dihimbau untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang akan di-share di room chat Zoom. Bisa teman-teman panitia tolong di-share link untuk absensinya. Ya, sudah di-share, silahkan untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di room chat Zoom.
Jika sudah selesai mengisi absensi, bisa beritahukan saya. Sudah, Kak. Ya, sudah. Apa yang lain juga sudah? Saya sudah absen, Kak. Baik. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Alhamdulillah, bersyukurillah, sampailah kita di penghujung acara webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman partisipan sekalian. Dengan kehadiran teman-teman partisipan lah acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Untuk menutup acara webinar hari ini, marilah kita kembali berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diaminkan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh partisipan acara webinar ini. Kami, MC, meminta maaf atas segala kekurangan kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ikuti webinar selanjutnya ya. Teman-teman partisipan sudah dipersilahkan boleh meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.